Hai guys, selamat datang di channel OSW. Di video kali ini gue mau ngebahas tentang 4 anggota Joy 4, yaitu Gintoki, Takatsugi, Katsura, lalu terakhir Sakamoto. Hal yang bakal gue bahas cuman dari sebelum perang Joy sampai perang Joy selesai, berdasarkan sudut pandang masing-masing anggota Joy 4. Itu pun kalau gue masih ingat ya. Selain mendapat julukan Joy 4, mereka juga mendapat julukan samurai terakhir. Hal ini nanti gue bahas di video lain, oke? Jadi tanpa lama-lama, langsung aja gue bahas. Dari mulai Sakamoto dulu. Sakamoto Tatsuma adalah orang berkontribusi besar untuk mendanai aktivitas pihaknya Gintoki. Selain itu, Sakamoto merupakan seorang yang terlahir di keluarga pedagang yang sangat terkenal di Tosa. Karena sebuah kesalahan, si Sakamoto terpilih jadi seorang pemimpin. Kesalahan tersebut nggak dijelasin di animenya atau emang gue yang lupa. Jadi kalau kalian ingat, kalian bisa komen. Oke, kita lanjut bahas si Sakamoto. Sakamoto pada saat dia remaja, atau lebih tepatnya pada saat perang Joy terjadi, dia mempunyai julukan Shinaga Katsurahama. Julukan tersebut dia dapat sebelum dia ikut berperang bersama Gintoki dan yang lain. Oke, gue skip sampai ke akhir dari kisah dia di perang Joy. Sakamoto Tatsuma harus pergi terlebih dahulu sebelum perang berakhir karena mengalami luka yang sangat parah di tangannya, yang buat dia tak bisa memegang katana lagi. Maka dari itu, Sakamoto yang sekarang memilih menggunakan pistol ketimbang katana. Hal ini gue ketahui setelah menonton Art Rakuyo. Tapi ada satu hal yang bikin gue bingung, karena pada beberapa ratus episode yang lalu disebutkan kalau Sakamoto pergi dari perang karena dia ingin mengejar impiannya, bukan karena luka di tangannya. Hal ini bikin gue berpikir apakah plot ceritanya diganti atau semacamnya. Tapi intinya, mau itu karena cedera ataupun mengejar impian, Sakamoto menjadi anggota Joy 4 pertama yang pergi sebelum perang Joy selesai. Oke, gue lanjut ke Zura, maksud gue Katsura. 2. Katsura Kotaro. Gue bakal jelasin tentang Zura dari dia kecil sampai perang Joy kelar. Saat kecil, Katsura sudah ditinggal oleh orang tuanya dan menjalani hidup bersama neneknya. Tapi gak lama setelahnya, neneknya pun meninggal. Gue sendiri gak tahu jarak waktu kematian orang tua dan neneknya si Katsura. Oke, setelah kematian neneknya Katsura hidup sendirian dan sampai akhirnya dia masuk ke sekolah samurai dan ketemu Takatsugi. Hal ini menurut pendapat gue pribadi karena gak dijelasin di animenya. Lalu setelah beberapa kejadian, ketemu si Katsura kecil dan Takatsugi kecil dengan Gintoki kecil dan seorang samurai yang bernama Yoshida Souyo, yang merupakan seorang guru dari sekolah bernama Soka Sonjuku. Setelah beberapa kejadian, akhirnya si Katsura gabung dengan sekolah Soka Sonjuku dan menjadi teman Gintoki sekaligus murid dari Souyo. Lalu pada suatu hari, si Souyo ini ketangkap oleh pihak musuh. Katsura dan yang lain yang gak terima akan hal tersebut, akhirnya saat remaja ia ikut perang Joy menjadi seorang pemberontak. Pada saat perang Joy, Katsura memiliki jabatan yang cukup tinggi, yaitu sebagai jenderal. Tapi Katsura adalah seorang jenderal yang gak mudah terprovokasi musuh dan menyerang. Katsura lebih condong ke hal ngebuat strategi dan sejenisnya dibanding berperang, karena saat dia kecil neneknya pernah berkata, mau sekuat apapun jenderal tersebut, mau sepintar apapun dia mengelola pasukannya, kalau jenderal tersebut gugur, maka pasukannya sudah pasti akan kalah dalam perang. Dengan kata lain, kalau kau gugur, kau tak bisa melindungi prajurit dan juga negaramu. Oleh karena itu, seorang jenderal harus mempunyai sifat paling pengecut dalam peperangan. Hal tersebut terdapat pada episode 319. Tapi meskipun hal tersebut terdapat pada episode 319 kalau nggak salah. Tapi meskipun Katsura adalah seorang jenderal pengecut, Katsura adalah salah satu anggota Joy yang memiliki kekuatan yang sangat hebat. Apalagi pada saat pertarungan yang serius, dia akan menjadi sangat badass pada pertarungan itu. Oke, gue skip pada bagian buat Katsura harus pergi dari peperangan. Hal yang buat Katsura pergi dari peperangan adalah karena dia sudah kehilangan tujuannya, yaitu menyelamatkan gurunya, yaitu Yoshida Souyo. Gue gak mau jelasin secara detail tentang insiden ini karena bakal jadi spoiler besar buat yang belum nonton. Intinya, setelah dia gagal mencapai tujuannya, Katsura pun pergi dari medan peperangan. Begitu pula dan Gintoki dan Takatsugi. Buat yang tahu lebih detail tentang hal ini, bisa komen di bawah ya. Karena ini berdasarkan apa yang gue ingat ya, ini berdasarkan ingatan gue. Jadi kalau kalian bilang info gue salah atau semacamnya, gue mohon maaf. Oke, gue lanjut ke Takatsugi. 3. Takatsugi Shinsuke. Sama halnya dengan Katsura, gue bakal jelasin Takatsugi dari dia masih kecil.
Takasugi adalah murid dari sekolah yang sama dengan Katsura. Tapi di sekolahnya Takasugi adalah anak yang liar. Beberapa murid dari sekolahnya pun habis dihajar sama dia. Sampai suatu ketika, pada saat murid-murid yang udah diajar sama Takasugi mau balas dendam, ketemulah mereka dan Gintoki kecil. Pada saat itu, si Gintoki mau ikut-ikutan ngelawan. Tapi datanglah gurunya si Gintoki, yaitu Yoshida Souyo. Di sini gue skip aja karena di sini gue skip aja. Jadi pada suatu saat si Takasugi dan Katsura penasaran dengan Gintoki dan Souyo. Lalu si Takasugi berulang kali nonton sekolah itu dan selalu kalah dari Gintoki. Karena hal ini lama-kelamaan muncul rasa rivalitas antara Gintoki dan Takasugi. Sampai suatu ketika menanglah si Takasugi. Kemenangan ini jadi tanda kalau dia udah resmi masuk ke Kemenangan itu jadi tanda kalau dia udah resmi masuk ke sekolah Soukasonjuku. Sampai sini gue skip lagi sampai ke perang Joy. Karena kelanjutannya dari story bergabungnya si Takasugi ke Soukasonjuku ini gak jauh beda dengan story si Katsura. Pada saat perang Joy, Takasugi membentuk sebuah organisasi bernama Kiheitai. Organisasi tersebut sukses menjadi organisasi yang dihormati kawan dan ditakuti musuh. BTW kalau kalian masih ingat dengan kakek Gengai yang mau punya anak bernama Saburo. Nah, si Saburo ini bergabung dengan Kiheitai. Tapi sayangnya dia gugur. Oke, gue lanjut ke Takasugi. Pada pertengahan perang, Takasugi dan Gintoki terpojok sama pasukan musuh. Nah, pada saat itu si Takasugi minta Gintoki berjanji untuk menyelamatkan gurunya, yaitu si Souyo, apapun yang terjadi. Si Gintoki juga minta Takasugi berjanji untuk hidup. Setelah hal memorable tersebut selesai, mulailah mereka menyerang pasukan musuh. Lalu yang terakhir sama halnya dengan Katsura, Takasugi pergi dari medan perang karena gagal menyelamatkan gurunya, yaitu Yoshida Souyo. Tapi sebelum kepergian dia dari medan perang, dia mendapatkan satu luka di mata kirinya yang buat mata kiri tak bisa melihat lagi. Oke, segini aja story dari awal perang sampai perang kelar dari sudut pandang Takasugi. Sekarang kita lanjut ke yang terakhir, yaitu Gintoki. Sakata Gintoki. Gintoki merupakan MC dari serial Gintama. Tidak terlalu dijelaskan secara detail mengenai masa lalunya, jadi gue cuma bahas ingat gue aja. Oke, jadi awal mula kisah Gintoki adalah saat dia bertemu dengan Yoshida Souyo. Saat itu, Gintoki kecil sedang makan onigiri sambil duduk di atas mayat korban peperangan. Hingga pada suatu ketika muncullah Souyo di hadapan Gintoki. Gintoki menyangka Souyo adalah musuh, langsung bersiap menyerang. Tetapi Souyo malah melemparkan pedangnya ke Gintoki dan berkata, "Jika kau ingin belajar bagaimana menggunakannya dengan benar, ikutlah bersamaku. Mulai sekarang, kau akan memainkan pedang itu bukan untuk membunuh musuhmu, bukan untuk membunuh kelemahanmu dan melindungi dirimu sendiri, tetapi untuk melindungi jiwamu yang terdalam. Nah, setelah mendengar perkataan dari Souyo, ikutlah si Gintoki. Hal ini menjadi faktor bergabungnya Gintoki ke sekolah Soukasonjuku. Setelah ini, storynya bakal sama kayak Katsura dan Takasugi, yaitu mereka saling ketemu, terus Katsura dan Takasugi resmi jadi murid Soukasonjuku dan jadi teman Gintoki. Terus ketangkapnya Souyo, membuat mereka bertiga jadi pemberontak dan ikut perang Joy. Jadi gue bakal skip ke perang Joy berdasarkan sudut pandang Gintoki. Pada saat perang Joy, Gintoki lebih dikenal dengan julukannya dibanding dengan nama aslinya. Julukan Gintoki saat perang Joy adalah Shiroyasa, atau dalam bahasa Indonesia artinya iblis putih. Singkat gue sih gitu ya. Gintoki atau Shiroyasa menjadi seorang yang ditakuti kawan dan lawan di medan peperangan. Jadi dua hal yang menjadi ujung tombak bagi pihak pemberontak adalah organisasi Kiheitai yang dibuat oleh Takasugi dan juga Shiroyasa atau Gintoki. Setelah ini storynya juga bakal sama kayak Katsura dan Takasugi, yaitu saat tujuan mereka gagal, yaitu menyelamatkan Souyo. Gintoki pergi dari medan peperangan, sama halnya dengan Katsura dan Takasugi. Tapi bedanya, mereka bertiga memilih jalan yang berbeda-beda. Hal ini menjadi perpisahan antara Gintoki, Takasugi, dan Katsura. Mereka bertiga baru bertemu kembali setelah 10 tahun setelah perang selesai, atau lebih tepatnya saat timeline Gintama. Soalnya kan perang Joy itu dimulai sebelum timeline Gintama. Mungkin segini aja video kali ini. Kalau ada yang kurang kalian bisa tambahkan di komen. Sorry banget kalau ada yang salah kata, dan sorry banget kalau misalkan
infonya ada yang sedikit salah. Gue OWS, sampai ketemu di video selanjutnya.